Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama MMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang rahasia bengkel. Nah, tuh ya. Ini mohon maaf ya, bengkel-bengkel kita buka rahasianya di sini. Oke ya, langsung saja apa yang pertama yang biasa dilakukan kalau di bengkel itu biasanya ada dua jenis servis ya. Ada yang namanya servis ringan dan juga ada namanya servis berat. Itu kalau servis ringan itu biasanya yang fast moving atau yang cepat habis. Nah, itu salah satu contohnya yang cepat habis itu yang biasa sering kita ganti yaitu oli ya, terus ban luar ya, ban dalam, terus kampas rem, bearing atau kelahar ya, terus gear satu set sama rantai ya, terus pambel ya atau fibel ya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang kelihatan ya. Kemudian yang satunya lagi ada yang namanya servis berat. Nah, kalau servis berat tuh salah satu sering orang menyebutnya itu yang low moving atau yang lama habis spare partnya ya. Nah, salah satu contohnya yaitu misalnya ya gigi rasio ya kan. Nggak ada kan orang ganti gigi rasio tiap minggu, ganti gigi rasio kan nggak ada ya. Ya, jadi gigi rasio lama habisnya tuh ya. Stang seher ya, terus kelahar stang, bearing stang ya, stang seher ya, terus askruk ya, askruk, terus rumah kopling itu lama ya, rumah kopling, terus pokoknya bagian-bagian dalam ya, bagian dalam magnet gitu ya. Nah, bagian dalam-dalaman mesin itu biasanya yang lama habis. Jadi di sini ya yang perlu kita ketahui bahwa yang ini rahasia bengkel sebenarnya ya. Jadi kalau rahasia bengkel yaitu kalau yang servis ringan ya, untuk yang servis ringan itu biasanya itu untungnya sedikit. Nah ya, kalau yang servis ringan tuh untungnya sedikit. Misalnya nih contohnya oli ya. Oli itu paling keuntungannya 5.000 sampai 10.000. Wah, itu udah banter banget tuh ya. Ya. Jadi 5.000 sampai 10.000 cuman untungnya oli ya. Terus ban dalam yaitu bisa 20.000 ya, 10.000 sampai 20.000 untungnya ban dalam. Ya, kalau harganya 20 paling harga jualnya tuh 40. Itu paling kenceng tuh ya. Cuman 20.000 untungnya. Kemudian ban luar, nah itu bisa mulai dari 25 sampai 35 untungnya ya, nggak sampai 50 kalau untung ban luar ya. Tergantung ukuran ya, ukuran standar biasanya segitu. Beda lagi nanti ukuran yang besar ya, karena jarang orang ganti ban besar. Nah, jadi itu keuntungan dari yang servis ringan, untungnya kecil-kecil ya, untungnya sedikit-sedikit ya. Dan kebalikannya ya, untuk yang servis besar, nah, servis besar itu untungnya biasanya besar juga. Ya, mengapa demikian ya? Karena ya namanya servis besar atau lama habisnya ya, itu biasanya untungnya bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Misalnya nih salah satu contohnya ya, itu gigi rasio ya atau rasio gear. Itu kalau yang ori ya bisa jutaan ya. Nah, padahal harga modalnya bisa 500-an, bisa dijual jutaan. Ya, atau yang KW ya, kita pernah beli itu belinya sekitar 200-an ya, kita jual 400-an ya. Kok bisa demikian ya? Kenapa yang servis ringan tadi untungnya sedikit ya, servis berat itu untungnya banyak ya? Itu karena itu sebenarnya hukum ekonomi ya, hukum ekonomi ya. Kalau barang yang cepat habis itu biasanya ya untungnya sedikit. Itu memang hukum ekonomi ya. Kita mungkin kebalikannya ya. Nah, kalau barang yang lama habisnya ya, itu biasanya untungnya besar. Ini kita contohkan yang sederhana. Misalnya beras ya. Beras tuh untungnya paling sekarung tuh ya, itu sekitar 15.000 sampai 25.000. Sekarung 50 kilo kan berat tuh ya. Kok untungnya dikit banget gitu ya kan? Itu karena
ya orang setiap hari makan beras gitu, makan nasi maksudnya ya. Karena kebutuhan orang setiap hari ya, bahkan sehari 3 kali orang makan ya. Nah, jadi begitu. Jadi untungnya tipis. Nah, hampir di mana setiap toko beras pasti untungnya segitu. Kecil-kecil semua, dikit-dikit semua. Sama dengan oli tadi. Oli nggak mungkin bengkel ngambil untung besar ya, karena orang hampir setiap bulan ganti oli. Ya. Nah, jadi itu yang semakin sering orang ganti itu semakin dikit ininya ya keuntungannya. Kebalikannya ya, contoh sederhana lagi misalnya nih ya, baju distro. Nah, baju distro tuh harganya berapa? 200 ya. Mulai dari 100, 200 bahkan ada sampai 300 ribu ya. Apakah ada orang setiap hari ganti? Apakah ada tuh orang ganti baju distro ya seminggu sekali ya kan, atau tiap hari? Nggak ada ya orang ganti baju distro tiap hari. Pasti kalau beli baju distro atau baju-baju yang bagus itu biasanya setiap lebaran ya. Ya setahun sekali ya. Nah, jadi karena setahun sekali itulah jadi untungnya bisa 2 kali lipat. Kalau yang harga jualnya 100 itu biasanya modalnya 50-an. Ya, kalau mau harga jualnya 200 itu biasanya modalnya 100-an, bahkan nggak nyampe 100. Ya, jadi itu emang hukum ekonomi. Jadi memang yang lama habis itu ya, itu biasanya untungnya lebih besar dibanding yang cepat habis, itu untungnya lebih sedikit. Nah, jadi di sini pelajarannya yang akan kita ambil bagaimana nih strategi bengkel ya, yang tadinya servis ringan tuh untungnya sedikit ya, servis berat untungnya banyak ya. Sekarang mau dibikin nih servis ringan tapi untungnya besar, atau servis ringan untungnya banyak. Nah tuh ya, aduh jangan-jangan bengkel ini mau main curang nih. Enggak ya, kita enggak ada pelajaran curang-curangnya ya. Jadi di sini yang kita yang bersih-bersih aja. Jadi gimana caranya ya, bengkel yang servis ringan dibikin jadi untungnya besar? Caranya mudah banget, yaitu kita kasih bonus. Loh, gimana tuh? Udah servis ringan, untungnya sedikit, kasih bonus lagi. Di mana untungnya? Jadi bonusnya apa? Nah, bonus yang kita berikan adalah check up ya, atau ya check up lah, kayak di rumah sakit kan kita check up. Kita informasikan kepada pelanggan ya bengkel kita tuh, misalnya nih salah satu contoh gampangnya yaitu saat orang ganti oli. Ya, kalau ganti oli kan minimal nunggu olinya turun kan, dibuka olinya kan biar tuntas dulu tuh olinya, minimal kan 5 menit. Nah, dari waktu 5 menit itulah waktu kesempatan kita untuk mengcheck up. Nah, apa yang bisa kita check up, apa yang kita bisa periksa, yaitu salah satunya yaitu yang kelihatan aja. Ya, yang kelihatan aja itu misalnya ban. Nah, ban luar kan kelihatan tuh. Nah, kalau bannya gundul, itu tugas seorang mekanik itu menginformasikan ya, memberitahu kepada konsumen atau pelanggan kita, Pak, Bu, ini bannya udah gundul. Nah, nanti kalau nggak diganti ini bisa bahaya, bisa licin. Nah, apalagi sekarang lagi sering hujan. Nah, ya bisa kepleset nanti. Nah, jadi itu. Kemudian apalagi yang kelihatan? Kampas rem kan kelihatan tuh, apalagi kampas rem depan ya. Kan kampasnya kelihatan tuh, Pak, Bu, ini kampas remnya udah habis, udah tipis. Itu kelihatan, Bu, tinggal besinya aja. Ini piringannya udah mulai kemakan nih. Ya, tadinya piringannya tebal. Ini karena berbenturan antara besi kampas rem dengan piringan, jadi piringannya mulai habis nih. Nah, jadi itu tugas mekanik, itu menginformasikan. Terus apalagi yang kelihatan aja, gear, rantai atau gear ya. Gearnya kan tuh kelihatan kalau habis tuh, gearnya runcing. Informasikan kepada konsumen atau pelanggan kita, Pak, Bu, itu gearnya udah runcing. Nah, itu kemungkinan nanti kalau nggak diganti ya bisa loncat, bisa copot ya. Nah, jadi itu tugas mekanik, yaitu menginformasikan, memberitahu. Selain tadi kan emang awalnya cuma ganti oli, cuman kita sambil periksa lainnya, kita
informasikan kepada konsumen. Nah, itu ya, itu rahasianya. Nah, jadi itu sebagai kewajiban mekanik. Kalau masalah yang punya motornya mau ganti atau enggak, itu bukan urusan kita lagi tuh. Itu tinggal rezekinya lagi ya. Kalau emang ada rezeki kita, ya pasti ganti ya. Ya, Pak Bu, ini bannya udah gundul, oke ganti. Nah, ya. Pak Bu, ini kampas remnya udah habis, oke ganti. Nah, Pak Bu, ini gearnya udah habis, oke ganti. Nah tuh ya, itu kalau lagi konsumennya lagi ada banyak duit ya. Jadi dari kita menginformasikan dari ganti oli tadi ganti oli Rp5.000 ya untungnya ya. Nah, Rp5.000 ganti oli, diiringnya dengan ganti ban ya 35.000 ya, ganti gear ya 35.000, ganti kampas rem bisa 20.000. Udah berapa tuh? Udah hampir 100-an juga ya. Itu yang dinamakan ya servis ringan, yang tadinya untungnya sedikit jadi servis ringan jadi untungnya banyak ya. Itu tips atau trik rahasianya ya. Jadi tugas kita jangan diem aja, mekanik nggak boleh diem aja, mekanik harus aktif ya. Nggak boleh ganti oli aja ya, yang lain nggak diperiksa, ya udah 5.000 aja ya. Jadi itu tugas mekanik harus, ini udah termasuk kewajiban ya, memberitahu ya. Tapi memberitahunya juga jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Misalnya, Pak atau Bu, ini apa? Bannya udah gundul nih Bu, bannya udah sampai ke benang nih. Hati-hati Bu, nanti kalau Ibu jatuh, nanti Ibu di belakang ada truk, kepala Ibu kelindes truk, aduh pecah Bu. Akhirnya suami Ibu nikah lagi. Wah, jangan berlebihan ya, nggak boleh berlebihan. Biasa-biasa aja ya, biasa-biasa aja informasikannya. Ya cukup ban Bu, ini bannya udah gundul, nanti bisa licin ya, bisa licin aja gitu ya, jangan sampai kepalanya pecah megang-megang kepala ibunya ya. Ya oke ya. Aduh ya, oke. Itu yang perlu kita sampaikan, itu perlu kita informasikan kepada konsumen. Oke ya. Dan ini trik ini harus dicoba. Jadi nggak bisa kita cuman teori aja. Ini harus dicoba, harus dipraktekkan ya, harus belajar, mekanik harus bisa berkomunikasi ya, harus bisa menyampaikan kepada pelanggan ya. Dan kalau masih memang ya untuk pemula-pemula pasti malu-malu ngomong ya, pasti ragu-ragu. Nggak apa-apa, dicoba terus, belajar terus, belajar berkomunikasi, belajar ngomong kepada konsumen. Yang pasti kita harus menguasain dulu ya tekniknya. Makanya kita harus terus belajar ya. Ingat ya, orang yang berhenti belajar adalah pemilik masa lalu. Namun orang yang terus belajar adalah pemilik masa depan. Oke ya, jadi terus belajar, kita aja masih terus belajar kok ya. Ini belajar di YouTube terus kita nih ya, ngeliat ya YouTube lain bagus-bagus ya. Jadi itu ya, kita terus karena perkembangan teknologi juga semakin hari, kalau sepeda motor itu nggak ada habisnya, ada terus ya perkembangan teknologi. Penyakit sepeda motor banyak banget ya, bahkan kita ada juga yang nemuin penyakit yang belum ada obatnya, ada tuh, pernah tuh kejadiannya, udah dicari di YouTube, waduh sama aja belum ada yang ketemu ya. Ya jadi terus kita berinovasi, terus belajar. Jangan berhenti belajar, terus berusaha untuk berikan yang terbaik. Insya Allah kita bakalan dapat yang baik juga. Oke ya, demikian video yang sederhana ini, yang singkat ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih kunjungannya di AMMC Mechanical Course. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.